Seluruh Indonesia berani berjuang pasti menang. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Serbuk Indonesia adalah organisasi yang merupakan gabungan serikat-serikat buruh dari berbagai sektor di seluruh Indonesia. Serbuk Indonesia berprinsip pada demokrasi, independensi, kesetaraan yang berbentuk kesatuan dari serikat-serikat anggota sebagai perwujudan solidaritas dan persaudaraan, melindungi serikat anggota dari ancaman dan serangan pemerintah, para pengusaha, maupun organisasi-organisasi lain. Kedaulatan tertinggi Serbuk Indonesia berada di tangan anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui Kongres Serbuk Indonesia. Federasi Serikat Buruh Kerakyatan adalah kumpulan dari beberapa SBA, dideklarasikan di tanggal 11 Desember 2013. Sebagai deklarator pertama, pendiri pertama adalah kawan-kawan PT Syamindo dan kawan-kawan Bujisit. Nah, kawan-kawan Syamindo bermula dari keberhasilan dalam perjuangan mengangkat pekerja harian 206 orang menjadi pekerja tetap dengan pemogokan selama 2 hari, dan Bujisit melawan pemberangusan serikat dengan juga pemogokan dan berhasil dimenangkan oleh serikat. Serikat Buruh Kerakyatan sendiri itu pada awalnya hanya diinisiasi oleh 5-7 serikat yang ada di Kerawang. Syarat minimal untuk membentuk federasi terpenuhi, kita kongres, kita deklarasi, kita menyusun statuta, sampai kemudian kita mendapatkan nomor bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja, dan sesudah itu secara legal kita mempunyai kedudukan hukum sebagai satu federasi. Nah, pada Kongres 2016 muncul satu optimisme, muncul satu semangat baru, yang awalnya federasi ini hanya dalam lingkup yang kecil di Kota Kerawang. Kita berpikir agar tidak terbatasi oleh teritori, maka Kongres kedua di Kerawang memutuskan perubahan nama dari Serikat Buruh Kerakyatan, kita menambahkan kata Indonesia di belakangnya. Jadilah itu menjadi Serbuk Indonesia. Kita berharap perkembangannya meluas di wilayah-wilayah lain yang semakin besar di seluruh Indonesia. Tujuan Serbuk Indonesia diantaranya yakni 1. Membangun gerakan serikat buruh melalui pembangunan serikat-serikat di berbagai sektor di Indonesia, meningkatkan kemampuan dalam mewakili dan memperjuangkan kepentingan kaum buruh secara efektif, terutama dalam menghadapi konsentrasi modal nasional maupun internasional, serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan. 2. Membentuk serikat-serikat buruh di Indonesia dan berbagai perusahaan di Indonesia di mana organisasi-organisasi serikat buruh belum terdapat. 3. Melindungi serikat anggota dari ancaman dan serangan pemerintah, para pengusaha, maupun organisasi-organisasi lain. 4. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan menyelenggarakan berbagai upaya, baik dengan perjanjian-perjanjian kerja bersama, maupun mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang perburuhan dan hak-hak buruh. 5. Menyebarkan informasi dan menyelenggarakan pengkajian untuk mendukung kegiatan maupun kepentingan serikat anggota. 6. Mengadakan kerjasama saling menguntungkan dengan organisasi-organisasi lain selama kerjasama tersebut untuk memperjuangkan kepentingan serikat anggota dan kaum buruh secara keseluruhan. Struktur Komite Eksekutif Federasi Serbuk Indonesia. Ketua Umum Subono. Sekretaris Jenderal Hamid Istahori.
Bendahara Umum Diki Kastanya. Ketua Departemen Pendidikan Hendra. Staf Happy Widiamoko. Ketua Departemen Advokasi Iwan Sutisna. Staf Brita Mahanani. Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Yanto Sugianto. Staf M. Hussein Maulana. Ketua Departemen Media dan Propaganda Fajar Setio Nugroho. Staf Aroishi Ramadan. Komandan Barisan Pelopor Ahmad Sadeli. Nah, statuta menyebutkan bahwa operasional harian, pengurus harian yang menjalankan mandat Kongres itu disebut sebagai komite eksekutif. Komite eksekutif karena pertama kita membentuk federasi ini di Kerawang, komite eksekutif berkedudukan di Kerawang. Seiring perkembangan organisasi yang semakin membesar, kemudian kita membentuk komite wilayah. Komite wilayah itu adalah satu komite yang kita bentuk di level provinsi, di mana di dalamnya terdapat anggota atau serikat buruh anggota. Yang pertama di Kerawang, kita mempunyai sebagai bagian dari Jawa Barat punya Komwil Jabar, ada komite wilayah Sumatera Selatan, komite wilayah Jateng DIY, ada kemudian di Jawa Timur, dan sebenarnya kita juga mempunyai beberapa anggota di Tangerang, itu masuk provinsi Banten. Berkaitan dengan pembangunan kekuatan di nasional, ada satu kegelisahan ketika kita melihat bahwa gerakan buruh di Indonesia semakin lama mengalami pelemahan, semakin lama kehilangan orientasi perjuangan, dan kemudian ada begitu banyak federasi-federasi di berbagai kota yang juga melakukan perjuangan-perjuangan seperti yang dilakukan oleh Serbuk. Itu yang kemudian menjadi embrio lahirnya satu konfederasi yang kita mengadakan kongres di Bogor pada 2016 dan kita menyebutnya sebagai Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI. BWI adalah satu federasi global union yang bergerak atas dua sektor besar, konstruksi dan semua rantai pasoknya, dan juga perkayuan atau kehutanan. Nah, asbestos itu merupakan rantai pasok dari sektor konstruksi yang demikian penting, sehingga kemudian kita berinteraksi. Ada waktu persiapan 1 tahun, kita mempersiapkan diri menjadi federasi sebelum bergabung dengan BWI, dan pada kongres kedua pada 2016 ada perwakilan BWI yang datang, dan kemudian kongres memutuskan kita berafiliasi dengan Global Union BWI. Sesudah kita bergabung dengan BWI Global Union, kita mendapatkan begitu banyak pembekalan, mendapatkan begitu banyak masukan, mendapatkan begitu banyak wacana baru tentang bagaimana melakukan pengorganisiran. Lalu kita memutuskan fokus pengorganisasian kepada sektor konstruksi, yang memang dari awal kita sudah mulai melakukan pengorganisasian sejak Serbuk berdiri di 2013. Salah satu yang menjadi bagian dari sektor konstruksi adalah sektor kelistrikan misalnya. BWI menjadikan sektor kelistrikan itu sebagai bagian dari rantai pasok konstruksi yang penting, sehingga kemudian kita melakukan pengorganisasian. Demikian juga ketika kita mengorganisir PLTU misalnya, ada buruh konstruksi, ada buruh pertambangan, ada pekerja di operasional PLTU dan yang lain-lain, mereka masuk dalam satu sektor konstruksi. Serbuk sangat menjaga integritas dengan tidak berkompromi dengan pemerintah,
ketika kebijakan yang memang dirasa merugikan kepada kaum buruh dan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan aturan-aturan, dan kita menerapkan di basis-basis juga di semua wilayah bahwa integritas itu penting dan harus dijaga. Capaian-capaian Serbuk diantaranya adalah kemenangan kawan-kawan di Siamindo, 206 orang menjadi pekerja tetap, perubahan dari pekerja harian menjadi pekerja tetap, terus kawan-kawan di Budisit, kawan-kawan di MBG, kawan-kawan di Siamindo itu berhasil mendorong adanya perda terkait larangan bangunan menggunakan bahan beracun dan berbahaya, yaitu bahan yang menggunakan bahan-bahan asbestos. Dan perjuangan-perjuangan lain itu di sektor listrik ada mendapatkan perjuangan dalam TPLK-nya, itu alhamdulillah sudah beberapa berhasil. Tantangan Serbuk ke depan adalah bagaimana kita untuk terus mengembangkan organisasi dengan situasi kondisi aturan regulasi yang sangat tidak berpihak kepada buruh. Pengesahan Omnibus Law akan menjadi satu tantangan yang serius. Permasalahan atau tantangan yang cukup penting bagi serikat adalah sebagian besar serikat pekerja tidak mempunyai perspektif jangka panjang, tidak mempunyai satu jalur cita-cita jangka panjang yang akan dibangun, yang saya pikir itu menjadi seperti kehilangan imajinasi karena serikat-serikat tidak banyak melakukan pendidikan politik kepada anggotanya, sehingga kemudian mereka hanya berbicara di tataran hak-hak normatif saja. Ketika berbicara undang-undang, yang muncul adalah membahas tentang pasal, tentang undang-undang, tentang pengadilan hubungan industrial. Tapi tidak banyak serikat yang kemudian menggali problem-problem kenapa undang-undang menjadi lebih berpihak kepada pemilik modal dan tidak memberikan perlindungan kepada pekerja. Semua itu kemudian mendorong satu kondisi di mana serikat pekerja justru tidak populer di kalangan anggotanya karena kemudian dianggap serikat pekerja tidak mampu memberikan tawaran-tawaran, solusi-solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Dan tantangan lain yang menurut saya juga harus segera dijawab oleh serikat pekerja adalah bagaimana mereka membangun satu semangat, satu kesadaran, satu keyakinan bahwa serikat pekerja itu merupakan satu rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan dari gerakan buruh nasional. Itulah yang kemudian dalam statuta misalnya Serbuk menyebut sebagai semangat internasionalisme. Serbuk tidak boleh, atau serikat buruh tidak boleh terjebak kepada satu isu sektoral, tidak boleh terjebak kepada kewilayahan, tidak boleh terjebak kepada wilayah di satu negara gitu. Tapi internasionalisme yang dibangun atas dasar kesamaan nasib, kesamaan pandangan, kesamaan ideologi yang kita menyebutnya sebagai internasionalisme, itu saya berpikir menjadi tantangan terbesar yang harus segera dirumuskan oleh para pimpinan serikat buruh. Dalam jangka pendek, kita mengharapkan Serbuk menjadi satu serikat yang merepresentasi kekuatan sektor konstruksi, karena isu konstruksi menjadi sangat penting dalam era sekarang ketika pemerintah begitu mengagungkan pembangunan infrastruktur, dan kita ingin perjuangan serikat buruh tidak terjebak hanya pada perjuangan moral saja, dan juga tidak terjebak kepada perjuangan politik saja jangka pendek. Serikat buruh, gerakan buruh
tidak boleh berhenti hanya kepada gerakan sektoral saja. Tidak boleh terjebak kepada gerakan yang sifatnya hanya gerakan moral, kemudian terjebak kepada kepentingan politik jangka pendek, tapi gerakan buruh harus bisa mengimajinasikan dirinya dalam satu kesadaran yang utuh bahwa serikat pekerja, gerakan buruh itu merupakan perjuangan yang kita harapkan akan membebaskan manusia dari penindasan oleh manusia yang lain. Intinya, kita ingin ke depan serbuk dan gerakan buruh di Indonesia bangkit menjadi satu perjuangan kelas yang sejati, dan ini saya berpikir akan menjadi kekuatan pelopor untuk perubahan yang lebih besar, tidak hanya di Indonesia, tetapi untuk belahan dunia yang lebih luas. Untuk kawan-kawan buruh, segera berserikatlah, karena berserikat membuat kita kuat, dan berjuang bersama-sama itu pasti akan menang.